Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, di kesempatan hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang pembuatan pola blues sesuai desain. Jadi, materinya tolong diperhatikan ya, agar saat mengerjakan pola nanti kalian bisa mengerti cara-caranya. Nah, kompetensi dasar kita untuk kali ini yaitu menganalisis teknik pembuatan pola blues sesuai dengan desain. Kemudian untuk prakteknya, membuat pola blues sesuai desain. Dan setelah pembelajaran kali ini, kalian diharapkan mampu untuk mencapai tujuan pembelajaran kita, yaitu menjelaskan pengertian blues, menjelaskan macam-macam blues, menentukan ukuran yang digunakan dalam membuat pola blues sesuai desain, kemudian menjelaskan alat dan bahan membuat pola blues, menjelaskan cara membuat pola blues sesuai desain, menjelaskan cara membuat pecah pola blues sesuai desain. Nah, kira-kira anak-anak tahu nggak ini desain apa? Ya, ini adalah desain blues. Lalu, kalian tahu nggak apa itu blues? Nah, ini ada beberapa pendapat dari beberapa ahli. Yang pertama ada Arifah Arianto tahun 2003. Blus ialah busana luar wanita bagian atas, yang panjang umumnya sampai panggul atau lebih pendek, baik dipakai dimasukkan ke dalam rok atau tidak. Sedangkan blus yang panjangnya melewati batas panggul disebut tunik. Blus dikenakan untuk pasangan rok atau celana. Nah, kemudian ada lagi dari Ernawati dan kawan-kawan, ini tahun 2008. Blus merupakan bagian pakaian yang menutupi badan bagian atas. Blus ada yang mempunyai belahan di depan dan ada juga yang tanpa belahan. Model blus setiap masa mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan selera masyarakat yang disebut dengan tren mode. Nah, dari kedua pendapat ini bisa kita simpulkan ya bahwa blus adalah pakaian atas wanita atau biasa kita sebut dengan atasan. Nah, yang panjangnya biasanya sampai batas panggul atau bisa juga di atas panggul. Jadi bisa juga lebih pendek gitu panjangnya ya. Nah, blus ini bisa menggunakan belahan. Belahan di sini yang dimaksud yaitu belahan pembuka seperti kancing atau resleting. Ya, seperti itu ya. Nah, ini ada jenis-jenis blus. Yang pertama jenis blus dalam, kemudian blus luar. Nah, kira-kira apa nih yang membedakan kalau kita lihat dari kedua desain ini? Kalau kita lihat dari desain blus dalam dan blus luar ini, kita lihat dari cara pemakaiannya ya. Nah, kalau kita lihat, ini kan kalau blus dalam dia cara pemakaiannya itu dimasukkan ke dalam rok atau celana. Nah, itu kenapa dinamakan blus dalam, karena dia di dalam rok atau di dalam celana makanya. Kemudian sama juga dia kenapa blus luar, karena dia memakainya itu di luar rok atau di luar celana. Nah, kita lihat ya di desain ini ya. Kita juga bisa lihat ciri-cirinya untuk blus dalam itu dia itu lebih cenderung tidak fit body. Nah, jadi dia tidak pakai kupnat. Kita lihat desain ini terkesan longgar kan dan tidak pakai kupnat karena dia nanti cara pemakaiannya dimasukkan rok. Nah, kalau kita lihat desain yang blus dalam ini, dia kan maksud saya blus luar. Nah, ini kan dia di luar ya. Nah, dia itu terkesan lebih fit body. Dia itu pas di badan si pemakai ini. Karena dia apa? Karena dia pakai kupnat. Nah, kita bisa lihat ya untuk desain blus luar ini, dia juga panjangnya nggak sampai panggul, dia lebih ke atas dari batas panggul. Nah, bisa dimengerti ya. Nah, kemudian ini adalah bagian-bagian blus. Yang pertama itu ada lengan. Dan jenis lengan itu ada dua ya. Jenis lengan yang dipasangkan dan jenis lengan yang tak dipasangkan atau bisa kita sebut dengan lengan setali.
Nah, untuk yang pertama ini lengannya dipasangkan. Ini ada beberapa macam ya. Mari kita lihat yang gambar pertama. Ini ada lengan. Nah, ini lengan licin. Kenapa dinamakan lengan licin? Karena dia di bagian atas lengan sampai bawah lengan itu dia lurus, tidak ada kerutan ataupun variasi lain. Nah, itu kenapa dia dinamakan kerah licin, karena dia licin, gak ada kerutan. Dari atas sampai bawah lengan dia licin. Kemudian ada lengan puff. Nah, untuk ciri-ciri lengan puff itu sendiri, kita bisa lihat di bagian lengan atas yang menempel dengan kerung lengan, itu dia licin, sama seperti lengan licin. Kemudian untuk yang bagian bawah, dia ada kerutan. Nah, dia kerutan itu menggembung seperti itu, karena dia ada bansetnya, jadi seperti itu bentuknya. Itu namanya lengan puff ya, diingat-ingat. Selanjutnya ada lengan kop. Nah, kita lihat nih gambarnya. Kalau lengan kop itu kebalikan dari lengan puff. Kalau lengan kop ini dia kerutannya ada di puncak lengan atau di atas. Sedangkan di bagian bawah dia itu lurus, licin. Nah, jangan sampai kebalik ya, nanti kalau kerutannya di bawah itu namanya lengan puff. Kalau kerutannya di atas namanya lengan kop. Selanjutnya ada lengan balon. Nah, kalau kita lihat bentuknya sih dia menggembung gitu ya, menyerupai balon. Karena apa? Lengan balon ini ciri-cirinya itu bagian atas dan bagian bawah keduanya itu ada kerutan. Ya kan? Nah, jadi dia itu kayak seperti gabungan antara lengan puff dan lengan kop. Jadi dia dari atas sampai bawah itu ada kerutan semua. Jadi menggembung kayak balon gitu ya. Kemudian lengan lonceng. Nah, lengan lonceng ini dia itu bentuknya ya seperti lonceng itu. Dari di bagian atas dia itu lurus atau licin, kemudian di bagian bawah dia itu mengembang. Jadi bentuknya seperti lonceng, seperti di gambar ini ya. Nah, ini lengan tulip. Kalau kita lihat desainnya, dia memang menyerupai bunga tulip ya. Nah, jadi lengan tulip ini dia itu di bagian puncak lengan itu bertumpuk. Nah, tumpuknya itu hasilnya seperti itu. Jadi dia menyerupai bunga tulip. Nah, diingat-ingat, kita jadi ingat-ingatnya itu mudah. Kalau lengan balon, nah bentuknya pasti seperti balon. Kemudian lengan lonceng, bentuknya juga menyerupai lonceng. Nah, kalau lengan tulip juga menyerupai bunga tulip. Ingat-ingat ya. Nah, ini selanjutnya lengan yang tak dibasangkan atau sebut dengan lengan stali. Nah, ini lengan stali. Jadi, kenapa dinamakan stali? Karena dia dari pola badan sama pola lengan itu sudah menyatu menjadi satu pola. Jadi, dia di bagian kerung lengan itu tidak ada jahitan, dia langsung menempel dengan bagian badan. Nah, itu dinamakan lengan stali. Selanjutnya ini ada lengan kimono. Kalau kita lihat, sebenarnya lengan kimono dengan lengan stali itu sama. Dan apa yang membedakan? Yang membedakan itu hanya ukuran. Jadi untuk ukuran kimono, lengan kimono ini itu lebih besar. Lengannya lebih besar gitu. Dan menyerupai baju kimono. Nah, itu kenapa dia disebut dengan lengan kimono. Nah, sampai sini bisa dimengerti ya. Selanjutnya ada bagian kerah. Nah, kerah ini adalah tambahan atau variasi tambahan di bagian lingkar leher. Dia ada tambahan di bagian lingkar leher. Yang pertama adalah kerah tegak. Nah, ini kita lihat gambarnya kerah tegak ya. Kerah tegak itu dia itu sekeliling leher, sekeliling lubang leher itu kerahnya itu berdiri. Nah, kenapa dia dinamakan tegak? Karena dia berdiri. Jadi sekeliling itu dia berdiri semua, tegak semua. Nah, kalau kita lihat di gambar itu kan memang semua berdiri ya. Nah, seperti itulah kerah tegak. Itu adalah beberapa variasi dari kerah tegak.
Selanjutnya ada kerah setengah tegak. Nah, kenapa nih kok dinamakan kerah setengah tegak? Kita lihat ya. Nah, ini dia. Kalau kita lihat di desain, nah ini itu bagian dari kenapa dinamakan kerah setengah tegak, karena di bagian kerah di bagian depan dia itu tidak tegak, dia lebih flare, menempel dengan baju, flat gitu menempel. Kemudian di bagian belakang dia tegak. Nah, kenapa dinamakan tegak? Karena enggak keseluruhan dia tegak, di bagian dalam dia menyerupai kerah rebah. Nah, nanti kita akan bahas kerah rebah juga. Jadi seperti itu ya. Kenapa dinamakan kerah setengah tegak? Karena tidak tegak keseluruhan di bagian depan dia kerah rebah, menyerupai kerah rebah. Bisa dimengerti ya. Nah, ini selanjutnya adalah kerah rebah. Nah, kerah rebah, kalau kita lihat dari namanya kerah rebah, pasti terbayang tidur gitu ya. Ini juga sama untuk kerah rebah ini, dia itu juga posisinya tidur. Dia tidur menempel dengan bagian badan. Dia tidak tegak sama sekali. Jadi keseluruhan melingkari lingkar leher, dia itu rebah semua, jadi tidur semua. Kita lihat di gambar ya. Nah, itu kan posisinya semua menempel atau rebah semua ya. Nah, itu ada beberapa variasi dari kerah rebah. Next adalah kerah stali. Nah, tadi ada lengan stali, kerah juga ada stali nih anak-anak. Jadi sama. Nah, untuk kerah stali ini kenapa dinamakan stali? Dia juga sama, yaitu pola dari kerah itu sudah menjadi satu dengan pola badan. Nah, kenapa dinamakan stali? Karena dia menempel jadi satu, seperti halnya dengan lengan tadi ya. Nah, tadi sudah kita bahas lengan dan kerah. Mari kita coba menganalisis desain blus. Nah, ini yang pertama, ini ada blus, kira-kira lengannya dan kerahnya pakai apa? Nah, ini kerahnya kita lihat. Ini kerahnya posisinya tidur atau rebah. Jadi ini adalah kerah rebah. Kemudian ini adalah lengan raglan ya, karena dia lengan dan bahunya menjadi satu, tapi tetap ada jahitan di bagian bawah bahunya. Kemudian desain kedua ini adalah blus dengan kerah rebah juga ya, karena dia posisinya kerahnya rebah atau tidur, ini namanya kerah rebah. Kemudian untuk lengannya, dia lengan licin ya, karena tidak ada variasi karutan di bagian atas maupun bagian bawah. Nah, kalau kita lihat ini kira-kira masuk di variasi apa? Ya, kalau kita lihat, nah kalau di bagian leher, kalau ini memang tidak ada kerah ya. Ini hanya garis leher yang membentuk huruf V, jadi garis leher V. Untuk lengannya ini kita lihat itu lengan kimono ya, karena dia stali dan ukurannya besar dan dia menyerupai baju kimono, lebar kerahnya, lengannya maksud saya. Dan selanjutnya ini adalah blus. Nah, untuk kerahnya ini memakai kerah tegak ya. Nah, dan kita lihat ini fit body, tapi dia cara pemakaiannya dimasukkan. Nah, itu kenapa tadi yang dibilang blus itu semakin mengikuti tren mode. Jadi dia semakin berkembang, mengalami banyak perkembangan mengikuti dengan tren mode. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, sebelum membuat pola, kita harus menyiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat pola ya. Jadi ini adalah beberapa alat dan bahan yang kita gunakan untuk membuat pola, yaitu pita ukur atau meteran yang biasa kita sebut dengan metelin. Kemudian ada penggaris, termasuk penggaris pola ya, yaitu penggaris siku dan penggaris panggul. Kemudian pensil dan pulpen. Ini juga kalian harus menyediakan warna merah dan biru karena untuk menandakan pola bagian depan dan pola bagian belakang. Kemudian ada penghapus, penggaris skala karena kita nanti membuatnya pola ukuran skala.
Kemudian ada gunting kertas ya. Kemudian ada kertas pola atau buku pola dan lem kertas. Nah, juga ada daftar ukuran nih yang harus kita persiapkan sebelum membuat pola. Nah, kita nanti pakai ukuran standar ya, kita pakai ukuran M. Jadi ini adalah daftar ukurannya. Nah, kemudian kita langsung saja kita akan menganalisis sebuah desain blus ya. Ini adalah desain blus. Yang pertama kita analisis kerahnya. Nah, ini adalah kerah rebah. Kemudian untuk lengan balon, karena seperti yang kita lihat sebelumnya tadi, ini lengan balon ya. Nah, ini ada variasi mansetnya untuk membentuk balonnya tadi. Ada juga garis princess, garis variasinya yang di letaknya dari bahu melewati puncak buah dada kemudian sampai batas blusnya. Nah, karena di depan tidak ada belahan, tidak ada kancing ataupun resleting di depan, maka ini memakai belahan resleting pada bagian tengah belakang. Dan panjang lengan sampai batas siku atau kita ukur 30 cm ya. Dan panjang blusnya sampai batas panggul. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk membuat pola blus tadi. Oke, langkah yang pertama yaitu menjiplak pola dasar. Nah, kita di sini pakai pola praktis ya anak-anak. Jadi kita jiplak dulu pola depan dan pola belakang. Jadi posisinya seperti di gambar ini ya. Kemudian sama juga halnya dengan lengan, kita jiplak juga seperti ini. Tapi panjangnya kita sesuaikan. Jadi kita sudah sepakat tadi panjangnya 30 cm. Jadi seperti ini. Selanjutnya yaitu mengubah pola dasar menjadi pola blus. Nah, tadi pola dasar, kemudian kita akan mengubahnya menjadi pola blus. Nah, kita harus menambahkan panjang blusnya karena tadi pola dasar itu sampai pinggang. Karena blus yang tadi kita analisis itu kan panjangnya sampai panggul. Nah, maka dari itu perlu kita tambahkan ke bawah sampai batas panggul. Jadi dari pinggang kita turunkan ke bawah itu sebesar tinggi panggul. Tinggi panggul di sini yang kita pakai yaitu 18 cm ya. Nah, kemudian untuk ke samping atau lebarnya kita menggunakan ukuran 1/4 lingkar panggul ditambah 1, dan untuk yang bagian belakang itu dikurang 1. Kemudian kita buat garis bantu seperti itu. Kemudian dari batas panggul yang tengah muka dan tengah belakang kita itu turunkan 3 cm. Nah, kemudian kita bentuk garis lengkung seperti itu. Nah, baru kita sempurnakan bentuk panggulnya ya. Nah, untuk lengannya kita lebarkan, kita besarkan. Untuk samping sisi kiri dan sisi kanan itu kita lebarkan sebesar 1,5 cm. Kemudian setelah kita lebarkan, kita bentuk ulang tuh kepala lengannya. Jadi seperti itu ya. Kemudian jangan lupa dikasih tanda di tengahnya itu, karena kita nanti membuat lengan balon ya. Kita kasih tanda guntingan seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu pecah pola atau pecah model. Jadi dari pola dasar blus yang udah kita buat tadi, kemudian kita harus pecah model. Nah, pecah model ini gunanya untuk apa? Untuk menambahkan variasi-variasi yang ada di desain tadi. Nah, mari kita mulai ya untuk pecah polanya. Yang pertama yaitu lingkar leher. Nah, lingkar leher ini kita masukkan 2 cm untuk bagian depan ya. Kita mulai bagian depan dulu. Kita masukkan 2 cm dan kita turunkan 2 cm juga. Terus kita bentuk garis baru, garis leher baru. Kemudian untuk bagian sisi kita keluarkan juga, karena lengan tadi dibesarkan maka badan juga harus dibesarkan. Sama, yaitu sebesar 1,5 cm. Nah, di bagian lingkar badan, lingkar pinggang, dan batas panjang dari blus ini atau lingkar panggul tadi sama, kita keluarkan 1,5 semua. Barulah kita bentuk garis baru. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya, karena tadi blusnya itu menggunakan garis hias, garis princess ya. Jadi kita juga harus buat. Nah, kita buat dari kupnat ini. Kupnat ini kita teruskan ke bawah dan ke atas. Jadi
ke atasnya sampai bahu, kemudian ke bawahnya sampai batas panjang blus ini nanti itu dipotong. Nah, jadi kupnatnya di tengah kupnat itu nanti dibuang, kemudian dipotong sampai menjadi 2 pola. Motongnya sesuai dengan gambar tanda guntingan ini ya anak-anak ya. Jadi dipotong nanti akan menjadi 2 pola. Pola di tengah muka, kemudian ada pola di bagian sisi. Begitu halnya juga di bagian pola belakang. Sama seperti tadi, yaitu dilebarkan, dibesarkan sebesar 1,5 cm, kemudian kerung lengan juga diturunkan 1 cm. Ini juga sama, dibelah menjadi 2 pola karena untuk membuat garis hias, garis princess tadi. Jadi membuat jadi 2 bagian pola, yaitu pola tengah belakang sama pola sisi belakang. Nah, jangan lupa karena tadi kita menggunakan belahan resleting di tengah belakang, jadi kita harus kasih tambahan nih di tengah belakangnya. Nah, kita kasih 3 cm ya untuk pemasangan resletingnya nanti. Kemudian kita bentuk garis seperti itu. Nah, paham ya sampai sini ya. Lanjut untuk ke pecah model yang lengan. Nah, untuk lengan tadi Ibu sudah bilang untuk memberi tanda guntingan di bagian tengah. Nah, selanjutnya yaitu kita gunting jadi 2. Tadi pola yang udah kita besarkan itu digunting jadi 2. Jadi seperti ini, itu ada pola 1 sama pola 2 ya. Nah, selanjutnya kita buat garis bantu di tengah, garis lurus. Kemudian kita posisikan kedua pola ini kegeser atau kita lebarkan. Nah, kita lebarkan sebesar 7,5 cm dari garis bantu. Jadi ke kanan 7,5 cm dan ke kiri juga 7,5 cm. Kemudian kita tempel seperti itu. Selanjutnya dari garis puncak itu kan masih lurus ya. Nah, maka dari itu kita naikkan sebesar 3 cm. Kemudian kita bentuk baru, kita sempurnakan bentuk kepala lengannya. Kemudian untuk bagian bawahnya kita turunkan 2 cm atau 3 cm juga bisa. Kemudian di bagian sisi bawahnya kita keluarkan masing-masing 1 cm. Lalu kita sempurnakan bentuk lengannya. Jadi untuk hasil jadi lengannya yaitu garis luar, garis baru yang di luar tadi yang kita bentuk. Nah, itu hasil jadi dari pola lengan balon. Nah, ini adalah hasil pecah polanya. Jadi dari kedua hasil itu kita jiplak lagi ya. Untuk bagian depan kita pakai kertas merah, kemudian belakang kita pakai kertas biru. Jadi seperti ini hasilnya. Bagian depan badan depan ada 2 bagian pola, dan sama belakang juga ada 2 bagian pola. Ini pola lengannya. Selanjutnya yaitu kita akan membuat pola kerah ya. Ini pakai kerah rebah. Jadi untuk membuat pola kerah rebah, yang pertama kita lakukan yaitu menjiplak pola belakang tapi posisinya terbalik. Jadi kerahnya itu maksud saya lingkar leher itu di bagian bawah, kemudian pinggangnya di atas. Jadi posisinya seperti di gambar ini. Dan yang tetap lurus itu adalah di tengah belakang. Jadi garis tengah belakang itu tetap lurus ya, menjadi arah seratnya. Setelah kita jiplak, selanjutnya kita jiplak pola yang bagian depan, pola pada depan. Nah, tapi untuk bagian pola depan ini posisi leher, kerung leher yang di puncak bahu dalam, nah itu tepat di puncak bahu dalamnya si pola belakang. Dan untuk puncak bahu yang luar itu kita tumpuk. Jadi posisinya nanti pola badan depan itu di atas pola badan belakang. Nah, kita tumpuknya sebesar berapa? Itu tumpukannya sebesar 2 cm. Nah, jadi posisinya nanti seperti itu. Kemudian kita jiplak ya pola depannya. Nah, setelah kita mendapatkan jiplakan kedua pola ini, selanjutnya kita buat kerahnya. Nah, sebelum membuat kerahnya, tadi di bagian badan
kita sudah membesarkan atau menurunkan kerong lehernya ya. Jadi sama kita lakukan di bagian kerah juga. Jadi pertama kita sama lakukan tadi, yaitu turun 2 cm dan masuk 2 cm. Ini juga sama ya. Kemudian diarsir, itu tandanya bahwa dia nanti hilang. Nah, kemudian kita mengukur besar atau lebar dari kerah tersebut. Untuk desain tadi kita pakai kerah yang bagian belakang 5 cm, kemudian bagian bahu 5,5 cm, dan bagian depan 6 cm. Nah, sebelumnya dari bagian tengah muka kita masukkan sebesar 4 cm. Nah, kemudian nanti itu akan menjadi batas terbukanya kerah rebah nanti. Kemudian setelah kita ukur 4 cm, nah kita ukur tuh lebarnya 6 cm tepat di titik jarak 4 cm tadi ya. Nah, setelah itu kita bentuk si kerahnya. Nah, dan garis hitam itu adalah hasil jadi kerahnya ya anak-anak ya. Nah, jadi kita sudah mendapat pola badan, pola lengan, dan juga pola kerahnya. Jadi sesuai dengan desain blus tadi ya. Nah, saya kira untuk materi pembuatan pola blus desain yang pertama ini cukup ya. Jadi untuk kesimpulannya, dalam membuat pola blus kita harus benar-benar tahu atau mengetahui apa saja yang ada di blus tersebut. Misalnya variasi apa aja yang ada di blus tersebut. Kalau blus yang kita buat tadi misalnya itu pakai lengan balon, pakai kerah rebah. Nah, kita harus benar-benar paham dan menganalisisnya juga harus tepat, karena itu akan mempengaruhi saat kita membuat polanya nanti. Nah, karena materinya sudah selesai, selanjutnya tugas. Nah, untuk kali ini tugasnya yaitu membuat pola blus desain 1 atau model 1 yang sudah kita buat tadi itu ya. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, dan desain blus sudah terlampir pada LKPD. LKPD-nya ada di Google Classroom. Jadi kalian bisa lihat desain sama tabel kerja ada di LKPD. Jangan lupa dibuka di Google Classroom. Oke, terima kasih. Saya kira cukup. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila saat menjelaskan Ibu ada salah kata yang disengaja ataupun tidak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jaga kesehatan dan tetap semangat ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.